Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini dan seterusnya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yelina Gina. Kalian bisa memanggil saya Mbak Gina atau Bu Gina. Saya di sini merupakan mahasiswa magang dari Universitas Ahmad Dahlan. Saya sedang melaksanakan magang PLP 2. Jadi sementara ini saya akan menggantikan Bapak Darko untuk mengajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada kelas 7. Jadi saya mohon bantuannya kepada kalian untuk dapat mengikuti kelas bersama saya dan fun dengan pembelajaran ini, ya. Oke, kita sebelumnya akan membaca doa terlebih dahulu sebelum memulai kelas pada hari ini, ya. Silakan membaca doa sesuai dengan keyakinan, sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, kalian sudah berdoa. Setelah berdoa ini kita akan langsung masuk ke materi pembelajaran, ya. Pembelajaran kali ini kita tidak akan terlalu serius, jadi pembelajarannya fun, ya. Setelah ada pembelajaran akan ada kuis, ya, dimana kuis ini bisa menambah nilai kalian, ya. Silakan ikuti dan simak pembelajaran pada hari ini. Oke. Sekarang kita akan masuk ke materi, ya. Materi pada hari ini yaitu semangat pendiri bangsa dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Next, sebelum kita masuk pada mata pelajaran kali ini, kita akan membahas dulu mengenai kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar 3.1 di mana kita menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pada pembelajaran hari ini adalah siswa dapat memahami proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara serta melaksanakan atas keputusan bersama dengan semangat konsensus tokoh pendiri negara dalam perumusan Pancasila. Pada pembelajaran hari ini memiliki dua subtema. Yang pertama, nilai semangat pendiri negara dan komitmen para pendiri bangsa negara dalam perumusan Pancasila. Lupa aku. Nilai semangat pendiri negara. Jadi kita akan membahas ini, tetapi sebelum kita masuk lebih dalam, kita akan memberitahukan dulu kepada kalian apa itu semangat. Semangat ini sendiri itu mengandung arti tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Jadi semangat itu tuh merupakan dorongan dari hati untuk melakukan suatu keinginan tertentu, ya. Para pendiri negara ini dapat memberikan contoh perubahan yang baik, ya, di mana mereka memiliki semangat untuk melakukan perubahan yang kuat dalam mengubah negara Indonesia yang terjajah menjadi negara yang merdeka dan dapat duduk sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Kemudian apa itu semangat kebangsaan? Semangat kebangsaan ini sendiri disebut sebagai nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme sendiri merupakan paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara, kebangsaan atau national state, yaitu artinya kita harus mementingkan kepentingan bangsa dan mengesampingkan kepentingan pribadinya, ya. Semangat kebangsaan itu sendiri memiliki dua, ya, dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu nasionalisme, semangat kebangsaan, ya, nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalisme dalam arti luas. Nasionalisme dalam arti sempit. Nasionalisme dalam arti sempit disamakan dengan chauvinisme yang memiliki makna perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan dengan memandang rendah bangsa lain. Ya, jadi nasionalisme dalam arti sempit ini merupakan nasionalisme yang negatif karena mereka menganggap bahwa negara mereka merupakan negara yang paling baik dan lainnya yang rendah. Hal ini pernah terjadi pada masa Hitler pada tahun 1934 sampai dengan 1945, di mana pada masa itu Jerman menganggap bahwa Jerman di atas segala-galanya dan menganggap bahwa yang lainnya rendah. Lalu bagaimana dengan nasionalisme dalam arti luas? Nasionalisme dalam arti luas adalah perasaan cinta yang tinggi dan bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa. Jadi,
Nasionalisme dalam arti luas ini merupakan nasionalisme yang positif ya. Jadi mereka tuh tidak merendahkan negara lain ya, dan tidak memandang rendah negara lain. Bahkan dalam kegiatan kerjasama baik multilateral maupun bilateral, mereka mengutamakan kepentingan bangsanya, dan juga tetap menghormati kedaulatan negara yang diajak bekerja sama ya, menghormati kedaulatan negara lain. Kemudian materi selanjutnya yaitu patriotisme. Patriotisme itu berasal dari kata patria yang artinya tanah air, kemudian kata patria berubah menjadi patriot yang artinya mencintai tanah air. Sikap ini itu muncul setelah lahirnya sikap nasionalisme. Jiwa patriotisme pada nampak pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia ya, di mana diwujudkan dalam kerelaan para pendiri negara untuk merebut dan mempertahankan negara Indonesia, sehingga pada saat itu muncullah jiwa semangat 45. Semangat 45 ini memiliki nilai-nilai yang terkandung ya. Yang pertama adalah pro patria dan primus patrialis, di mana pada saat itu mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Mereka mengesampingkan kepentingan pribadi dan mendahulukan kepentingan negara. Kemudian yang kedua, jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Pada saat itu solidaritasnya tinggi. Mereka memiliki solidaritas tinggi dalam memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, jiwa toleransi atau tenggang rasa. Jiwa toleransi ini toleransi antar agama, suku, golongan, dan antar bangsa. Indonesia dapat merdeka karena adanya toleransi atau tenggang rasa dari berbagai kalangan ya, dari berbagai golongan, dari berbagai agama, dari berbagai suku, dari berbagai bangsa ya. Mereka yang berbeda-beda, mereka menjadi satu untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian jiwa tanpa pamrih. Mereka berjuang tanpa mengharapkan imbalan. Mereka hanya menginginkan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu jiwa kesatria dan kebebasan jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Kemudian tokoh-tokoh perumus dasar negara yang patut kita teladani. Di sini saya hanya menampilkan 4 tokoh. Yang pertama Insinyur Soekarno, yang kedua Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Supomo. Yang pertama kita akan menjelaskan mengenai nilai yang dapat diteladani dari Insinyur Soekarno, yaitu jiwa semangat merdeka, nasionalisme dan patriotisme, idealisme, kejuangan yang tinggi. Terus yang kedua, jiwa dan semangat merdeka, nasionalisme dan patriotisme, idealisme dan kejuangan yang tinggi. Dan dari Muhammad Yamin yaitu berjuang melalui karya sastra, semangat juang yang tinggi dan teguh pendirian. Kemudian dari Supomo yaitu memegang teguh budaya Indonesia, jiwa patriotik yang tinggi dan teguh pendirian. Kemudian materi sub kedua yaitu komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu komitmennya. Komitmen merupakan sikap perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Para pendiri memiliki rasa bahwa mereka memiliki bangsa negara Indonesia, bahwa mereka memiliki Indonesia. Dengan itu maka mereka mencurahkan seluruh usahanya, melakukan usaha untuk mewujudkan impian Indonesia agar Indonesia dapat merdeka dan perginya para penjajah dari negara Indonesia, dan Indonesia dapat diakui di negara-negara lain. Ciri-ciri komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila. Yang pertama, mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Pendiri negara memiliki semangat persatuan ini, di mana hal ini diwujudkan dalam bentuk mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan bangsa di atas segala-segalanya daripada kepentingan pribadi. Jadi yang kedua itu adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Nah, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia itu yang seperti apa sih? Jadi para pendiri itu memiliki rasa bahwa mereka memiliki bangsa Indonesia, sehingga mereka merumuskan dasar negara
Indonesia dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia yang digali dari bangsa sendiri, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Selalu bersemangat dalam berjuang. Jadi selama memerdekakan bangsa Indonesia ini, para pendiri negara sendiri itu mengalami banyak sekali cobaan. Salah satunya itu perjuangan yang luar biasa itu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta yang beberapa kali dipenjara oleh Belanda. Namun dengan semangat perjuangannya, para pendiri negara tetap bersemangat untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Banyak sekali cobaan yang mereka alami. Mendukung dan berupaya secara aktif dalam menggapai cita-cita. Kemudian yang terakhir, dapat melakukan pengorbanan pribadi. Pengorbanan pribadi seperti apa sih yang dilakukan oleh pendiri negara? Yaitu pengorbanan untuk memberikan seluruh kepentingan, ya, menempatkan kepentingan negara di atas segala-galanya, ya, di atas kepentingan pribadi, serta mendukung keputusan yang dapat menguntungkan bangsa dan negara. Lantas bagaimana komitmen berbangsa dan bernegara bagi generasi muda? Komitmen berbangsa dan bernegara bagi generasi muda ini dapat dilakukan, ya, dengan cara menerima Pancasila sebagai dasar negara, di mana merupakan bagian dari tanggung jawab setiap warga negara. Warga negara ini harus dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan implementasikan nilai-nilainya tersebut, itu merupakan wujud tanggung jawab dalam menghayati dan mengamalkan Pancasila, ya. Menerima tanggung jawab untuk mempertahankan dasar negara Pancasila merupakan tanda kesadaran akan rasa cinta tanah air kita kepada bangsa dan negara Indonesia. Demikian belajar pada hari ini. Banyak sekali nilai-nilai yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini, pembelajaran mengenai nilai semangat pendiri negara dan juga komitmen dari para pendiri negara. Dan juga kalian sebagai generasi muda, jangan lupa untuk tetap mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan tetap menjaga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Nanti ada kuis yang harus kalian kerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.